Kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya ke Kota Batu dan Kota Malang. Ada beragam pilihan atraksi wisata dan kuliner yang patut dicoba. Di antaranya bermain para layang dan mencicipi pecel khas Malang. Berbicara masalah wisata di Kota Malang Raya, ini syarat akan potensi alam, potensi tempat rekreasi, dan banyak hal yang butuh atau banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Nah, tak mengherankan di wilayah ini banyak sekali tempat wisata dan juga pembangunan tempat penginapan seperti villa dan hotel. Maraknya pembangunan tentu menyisakan permasalahan lain, terutama terkait persoalan alih fungsi lahan, masifnya ekspansi industri pariwisata yang kian merangsek ekosistem alam Malang Raya, berpotensi menimbulkan bencana. Nah, bagaimana wakil rakyat mengantisipasinya melalui serangkaian tindakan dan regulasinya? Bersama saya di CNN Indonesia Forward, Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, kita akan membahas tentang potensi alam yang ada di wisata di wilayah Malang Raya. Saya tidak sendiri, hari ini saya bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Dewanti Rumpoko dari Komisi D. Halo Ibu, apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah Mbak Gia. Sehat, tetap semangat ya? Dan selalu semangat, semangat. seperti Mbak Gia. Oke, saya selalu semangat Bu, apalagi hari ini bakal bicara tentang wisata, rekreasi. Ini bersama sesuatu yang menyenangkan. Apalagi di Batu Malang ini kan banyak sekali ya Bu ya, tempat-tempat yang harus dieksplor oleh masyarakat. Betul. Ini ngomong-ngomong, Ibu tadi dari mana nih? Surabaya atau Batu? Dari Batu. Alhamdulillah lancar. Sebelum kita masuk ke topiknya Bu, ini boleh nggak Bu spill apa sih yang sekarang lagi ngehits di Kota Batu atau Malang dan sekitarnya? Di Malang Raya ya. Kalau di Malang Raya. Batu pasti semua yang terkenal itu Jatim Park. Baik 1, 2, 3 gitu. Tapi ada yang di Kabupaten Malang sekarang itu namanya Santera. Oh, yang bunga-bunga itu ya Bu? Itu bagus banget. Itu luar biasa, sampai macetnya itu kan di daerah Pujon. Betul. Tetangganya Kota Batu. Tetapi macetnya itu sampai Kota Batu, bayangin, bisa dibayangin bagaimana ramainya di sana. Karena memang kita melihat banyak sekali inovasi ya Bu di Kota Malang Raya terkait. Iya, di Malang Raya alhamdulillah, karena di Jawa Timur Malang Raya itu termasuk mempunyai destinasi wisata yang cukup lengkap. Ada alamnya, pegunungan, wisata buatan, termasuk pantai di situ. Termasuk sekarang juga banyak kafe hits kekinian. Iya, loh, kulinernya. Bu. Kuliner apa Bu? Kalau sekarang yang boleh di-spill ke pemirsa di rumah nih Bu. Banyak sih, tapi kalau sudah bilang Malang itu pasti orang identik dengan bakso. Bakso bakar itu juga. Bakso bakar dan segala bakso ada di sana. Yang dirombong-rombong di pinggir jalan itu nggak ada yang tidak enak. Bagi orang luar Malang ya, luar Malang Raya pasti dibilang enak. Mau yang di pinggir jalan, yang di restoran semua enak. Kalau kita tahu betul. Mana yang paling enak, tapi nggak boleh ya di sini ya. Iya. Nah, ya, nanti spillnya nanti aja setelah ini off the record ya. Bu, kemudian kayaknya kalau masalah bakso, kemudian tempat wisata itu kan banyak sekali inovasi yang saat ini tuh digencarkan di Kota Malang ya, sehingga kita tidak mengherankan banyak sekali pembangunan yang masif seperti penginapan villa dan hotel. Saat ini Ibu sudah menjadi wakil rakyat. Boleh diceritakan sedikit Bu untuk perjalanannya hingga Ibu bisa sampai berada menjadi anggota DPRD Jatim. Ini panjang, Ibu juga pernah memimpin di Kota Batu. Apa saja sih Bu kelebihan, keunggulan kota-kota tersebut dan bagaimana kondisinya sekarang? Ya, kalau perjalanan saya akhirnya menjadi politisi, sebetulnya itu tidak ada dalam pikiran, impian atau apa itu nggak ada gitu. Tapi karena saya aktif saja di kegiatan di organisasi tadinya, yang akhirnya menjadikan saya berlabuh di politik ini. Sebetulnya basic saya itu adalah pendidik. Saya ini dosen, sampai sekarang pun dosen. Tapi kemudian karena ya banyaknya di organisasi, akhirnya di partai politik. Bahkan pernah memimpin Kota Batu, yang sekarang akhirnya dipercaya, diamanahi di DPRD Provinsi Jatim. Oke, banyak sekali perubahan tentunya Pak pada saat
Malang zaman dahulu, Malang Raya zaman sekarang ini ada perbedaan. Nah, kalau Ibu bisa menceritakan apa saja sih Bu perubahan-perubahan sekarang? Iya, saya mungkin spesifik kalau Malang ya karena kota pendidikan ya, yang kota Malang ini ya, yang setiap tahun itu kedatangan 100.000 mahasiswa, siswa dan mahasiswa. Sekarang banyak pondok pesantren gitu ya, bukan hanya perguruan tinggi. Jadi itu merupakan satu hal yang waduh berdampak pada tentu saja pembangunan. Betul. Begitu. Nah, kalau di Batu dampaknya itu karena kota wisata, akhirnya banyak pembangunan selain tempat wisata itu hotel dan villa yang sangat marak, dan bahkan saya pernah bertanya kepada salah satu pengembang. Itu di Batu itu kalau villa yang kelasnya standarnya ya menengah lah ya, menengah dengan kisaran harga antara dari ya di bawah 1M sampai dengan 2M, itu kayak kacang goreng katanya. Banyak yang mau Bu? Banyak sekali. Okay. Bahkan itu ketika pandemi, ini menurut saya cerita di salah satu pengembang tanpa sengaja gitu. Itu pembeli itu tidak datang ke lokasinya, hanya by video call. Jadi ini tempatnya ini, adunya di sini. Oh ya sudah, jadi saya itu langsung ditransfer DP-nya langsung. Itu luar biasa. Saking pandemi loh. Percayanya ya bahwa pandemi itu luar potensialnya biasa. Iya. Jadi seperti itu. Jadi beda-beda. Kalau Malang Kota dengan situasi kondisi kota pendidikannya, banyak yang hadir di Kota Malang, kemudian banyak tumbuh tempat-tempat kos ya. Juga ada yang beli rumah untuk anaknya sekolah. Tapi kalau di Batu karena tempat wisata tumbuh hotel dan villa. Nah, ini perbedaan, dan kami waktu itu ketika saya masih memimpin Batu, memang kita sudah berbagi peran, berbagi wilayah. Kota Malang untuk pendidikan ya Pak, saya yang memberi fasilitas wisatanya gitu. Oke, kemudian kita kayak tampaknya cocok berbicara tentang ekosistem alam di kota saat ini Bu. Nah, pertumbuhan penduduk, perubahan ini akhirnya akan mempunyai dampak pada lingkungan. Nah, itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, alhamdulillah RT RW di setiap kota kabupaten itu sudah ada. Itu adalah pegangan pemerintah untuk membangun kotanya. Nah, ketika RT RW itu dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya, regulasi, itu insya Allah lingkungan itu akan terjaga dengan baik. Di sini kita semua harus, bukan hanya pemerintah, tetapi juga pelaku usaha, kemudian warga yang akan membeli villa, itu sama-sama harus aware bahwa ada RT RW di setiap kota kabupaten, itu kita harus tahu dengan benar. Sehingga ketika kita membeli mau rumah, mau villa atau apapun, kita tidak terjerumus yang kemudian menjadi dibohongi. Orang itu lahan hijau tidak boleh dibangun. Itu yang terjadi. Kemudian karena banyaknya lakunya, kalau di Batu orang membuat villa gitu ya, jadi mau pasif income. Kalau di Kota Malang itu mau beli untuk anaknya sekolah atau buat tempat kos-kosan, pasif income juga. Nah, kadang yang tidak paham tentang aturan itu, ada RT RW, ada itu kemudian ditawari tanpa melihat, tanpa mensurvei lapangan ya, seperti saya sampaikan tadi waktu pandemi, orang beli tanpa melihat itu oh ya sudah, pokoknya ada rumah contohnya bagus, ada ini by video call sudah beli. Nah, saya berharap masyarakat juga sangat hati-hati, harus tahu bahwa legalitas dari pembangun perumahan atau villa itu betul, supaya tidak
dibohongi seperti itu, Mbak. Oke, kemudian Bu, ini banyak sekali sekarang menjadi tempat yang tadinya lahan untuk penghijauan, ini ada kekhawatiran tentang alih fungsi lahan. Mungkin Ibu juga sering sekali berstatement, dilihat lagi, survei lagi, dicek bagi pembelinya. Ada temuan-temuan nggak Bu selama Ibu menjadi anggota Dewan ini? Iya, RT RW ini kan ketat masih baru akhir-akhir ini. Memang di masa-masa lalu itu agak longgar, jadi tidak terpantau. Apalagi ketika Kota Batu ini masih belum berdiri menjadi kota sendiri, itu masih menjadi kabupaten. Itu kan Kabupaten Malang itu kan sangat besar sekali. 33 kecamatan sekarang, dulu sama Batu 34 kecamatan. Jadi kan monitoringnya itu kan memang tidak mudah. Betul. Nah kalau sekarang sudah kota sendiri, Kota Batu, Kota Malang sendiri, kabupaten sendiri, insya Allah akan sangat beresiko ketika kita melanggar itu semua. Nantinya pasti akan terlihat. Karena semakin Begitu. ketat pengawasannya. Iya. Oke, Bu, ini makin seru pembahasannya. Nanti kita harus jeda sejenak, Bu, karena masih banyak sekali yang mau saya tanyakan tentang potensi yang ada di Malang Raya khususnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward, Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. 2 wisatawan yang merupakan paman dan keponakan hilang terseret ombak di Pantai Bambang, Kabupaten Lumajang. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nih saya makin senang membahas masalah di Kota Malang, Bu, karena nggak bisa dipungkiri Kota Malang itu menjadi salah satu tujuan siapa aja di Jawa Timur untuk berekreasi. Di sana wah, selalu ada yang baru tiap tahunnya. Oke, seperti tadi Ibu katakan bahwa di tengah banyaknya inovasi namun juga menyisakan hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, bagaimana Bu Dewanti ini mengawal perjalanan perjuangan Ibu ya di sana bersama warga untuk sembari banyak sekali inovasi, namun untuk keselamatan lingkungan ini salah satu hal yang harus dipikirkan. Bagaimana, Bu? Ya, yang jelas edukasi, ya, sosialisasi itu terus harus pemerintah bersama tentu saja wakil rakyat di sini itu harus terus diingatkan. Masyarakat itu sebetulnya tahu bahwa kita semua ini wajib hukumnya menjaga lingkungan kita masing-masing. Baik dari penghijauannya, kebersihannya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia lalai itu kadang suka terjadi, lupa itu suka terjadi. Makanya kita semua harus rajin-rajin, tidak pernah lelah untuk bisa memberikan edukasi, peringatan dan sebagainya. Karena masyarakat kita ini ya mohon maaf kedisiplinannya soal untuk lingkungan itu masih tidak begitu bagus. Kalau bisa kita bandingkan dengan ya negara-negara lain yang sudah maju gitu ya. Kita kalau tempat bersih seperti ini gitu ya, itu insya Allah mereka membuang sampah itu. Tetapi kalau sudah di jalan lihat kotor, apalagi terlihat tempat sampah, akhirnya membuang sampah sembarangan. Ya kedisiplinan itu yang hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan. Gitu. Kemudian banyaknya alih fungsi tempat ataupun lahan, Bu. Apakah itu merupakan akibat dari tidak adanya ketegasan terhadap regulasi dan aturan yang ada selama ini? Menurut Ibu seperti apa? Iya, begini, kadang warga itu tidak tahu bahwa dia melanggar. Ya, contohnya
di halaman itu sebelum jalan ada buat drainase yang untuk air, jalannya air. Tapi karena ini supaya tempatnya lebih lebar, semen itu kemudian ditutup semen seperti itu. Iya betul. Nah itu akhirnya ketika hujan tidak ada tempat untuk air itu mengalir. Hal-hal seperti itu harus diberikan edukasi kepada warga. Itu menjadi masyarakat. salah satu tantangan ya Bu Iya. untuk hari Dan ini. itu hal-hal yang kecil sebetulnya, tetapi itu berdampak besar. Ketika tetangganya semua sudah nutup, dia akan ikut. Jadi akhirnya sepanjang jalan itu tertutup. Padahal lahan terbuka itu sangat diperlukan untuk resapan air di situ. Ibu, kemudian banyak sekali ini masyarakat yang menanyakan dan beranggapan, berkomentar juga. Kalau dulu kita jalan-jalan Kota Malang, apalagi Kota Batu, itu selalu dingin banget. Tapi ada perubahan sekarang. Ini selain kita ngomongin masalah krisis iklim secara global, apakah pembangunan yang masif seperti ini menjadi turut berkontribusi terhadap masalah ini? Dulu masih banyak lahan hijau. Nah sekarang karena semakin banyaknya penduduk, yaitu tadi saya bilang di Malang setiap tahun 100.000 mahasiswa yang datang, di Batu juga begitu setiap tahun ada. Sekarang ini hampir 10 juta, kurang lebih 10 juta wisatawan setiap tahun datang di Kota Batu, yang tentu saja mendatangkan pemikiran-pemikiran untuk menambah fasilitas. Nah akhirnya lahan yang tadinya itu kebun, yang tadinya itu untuk pertanian gitu ya, halaman rumah gitu, mungkin kok sayang jadi halaman, akhirnya dibangun bangunan seperti itu Mbak. Oke, kemudian dari DPRD Jawa Timur sendiri Bu, sedang mengkaji aturan atau regulasi terkait tata ruang di wilayah Malang Raya, bagaimana Bu untuk progresnya? Kalau tata ruang itu di masing-masing daerah tingkat 2. Jadi tapi kami pemerintah provinsi akan memantau bagaimana RT RW di masing-masing kabupaten kota itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, seperti itu Mbak. Kalau Ibu melihat bagaimana sih untuk respon masyarakat di wilayah Malang Raya begitu, melihat adanya banyak perubahan, apakah mereka memang ya sudah kita mengikuti zaman saja, bisnis is number one, daripada Malang yang dulu kan banyak kebun apel seperti itu di daerah agrowisata dan lain sebagainya. Kalau Ibu melihat karakteristik di sana seperti apa Bu? Saya merasa orang Malang Raya itu masih sangat memikirkan tentang penghijauan. Walaupun mungkin karena situasi kondisi penghijauan itu sekarang lebih sedikit. Tetapi di dalam aturan RT RW persentase penghijauan lahan hijau dan itu sudah ada. Sudah jelas. Jadi memang karena kemudian banyaknya penduduk bertambah banyaknya penduduk itu yang akhirnya tadi Mbak Gia bilang kok sekarang nggak dingin sekali gitu ya. Itu karena memang populasinya bertambah banyak, lahan sudah banyak yang dibuka, akhirnya seperti itu. Tapi nanti Mbak Gia kalau ke Malang, ke Batu ini nanti bulan Juli, Agustus, itu masuk bediding. Itu apapun kalau malam itu kalau di Batu apalagi yang di Sumber Brantas itu masih 10 derajat Mbak. Oh ya? Iya. Oke, nanti kita buktikan ya. Iya. Ke sana nanti. Bediding namanya, itu malam dingin sekali. Cuaca ekstrim. Tapi kalau siang itu panas karena memang lagi musim panas gitu. Saya melihat beberapa statement Ibu sering sekali bilang, nah ini jangan mendirikan hotel penginapan di lereng-lereng. Nah memang temuannya seperti itu banyak ya Bu? Begini, karena kan terutama Kota Batu itu kan daerahnya sangat susah sekali untuk daerah yang rata, yang datar gitu. Itu semua berlereng-lereng. Nah ada tempat-tempat kayak di Bumiaji itu memang daerah lahan hijau yang tanahnya gembur sekali. Nah itu memang lahan hijau itu tidak boleh sama sekali untuk dibuka lahannya kemudian dibangun
bangunan permanen yang itu pasti akan sangat satu bukan hanya berbahaya tapi sayang bahwa itu adalah daerah subur. Nah kalau di wilayah Junrejo itu batu yang ke arah selatan itu masih boleh karena memang lahannya itu lahan keras. Jadi untuk pertanian juga tidak begitu bagus. Sehingga bisa dibangun untuk tempat hotel, villa dan sebagainya. Harus dilihat potensi bencananya selain kita lebih fokus ke potensi ekonominya ya Bu. Iya, dan RT RW itu sudah jelas. RT RW sudah jelas mengatur itu semua, tinggal ditaati dan melihat kesadaran masyarakat. Betul. Oke Ibu, kita jeda sebentar, kita masih akan membahas lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Forward bersama spesial podcast DPRD Jawa Timur. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral. Sabtu dan Minggu jam 8 pagi di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Bu Dewanti Rumpoko, kita membahas tentang seputar Malang Raya. Bu, untuk menyelamatkan lingkungan itu tentu tidak bisa sempurna jika tidak berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu. Nah, kontribusi atau prioritas apa sih Bu yang bisa dilakukan bersama ya, tidak hanya dari wakil rakyat saja yang akhirnya bisa menyelamatkan berbagai macam potensi alam yang ada di Kota Malang Raya? Iya, benar sekali Mbak Kia. Jadi alhamdulillah saya kalau di Malang Raya itu melihat ini ketika mau musim hujan itu masyarakat semua secara keseluruhan, baik dari perguruan tinggi, pemerintah sudah pasti, warga masyarakat di desa, perangkat-perangkat desa, komunitas desa, kemudian Bapak TNI, Polri, itu semua mempunyai program penghijauan. Jadi mereka secara komunitas baik yang kecil menanam hanya 100 bahkan 10 anak-anak sekolah itu semua mempunyai program penghijauan yang kemudian menanam di tempat di lokasi-lokasi mereka. Nah bapak-bapak TNI Polri ini Mbak itu menanam sampai ke lereng Gunung Semeru, lereng Gunung Panderman. Mereka bekerjasama dengan Perhutani dan Dinas Lingkungan Hidup. Itu setiap tahun seperti itu. Nah, bahkan ketika lerengnya itu sangat terjal sekali, itu ternyata ada teknik yang dilakukan itu dipanah, dilempar. Jadi bibitnya itu biar sampai ke gunung di situ kalau yang tidak bisa dijangkau gitu. Dan itu setiap tahun. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa bagusnya, walaupun ini ada hal-hal yang harus kita sadari. Ternyata ketika itu tumbuh yang kemudian ini di lahan-lahan yang dianggap mengganggu, itu kemudian sama orangnya lewat dicabut gitu. Nah itu yang ya sangat disayangkan. Jadi kesadaran itu ternyata belum seutuhnya dipunyai oleh setiap warga. Di satu sisi orang berbondong-bondong mempunyai program menanam pohon, di satu sisi ada yang merasa terganggu. Waduh, ini tanaman saya, karena begini, tanaman besar itu ketika dia akan menanam tanaman hortikultura, itu kalau ada tanaman yang besar itu akan mengganggu pertumbuhan hortikultura. Jadi itu sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang yang mempunyai tanaman itu. Nah, pemahaman inilah kemudian edukasi mendekati orang-orang ini yang harus kita terus lakukan supaya
ada kebersamaan di sini untuk melakukan penghijauan. Karena gitu. tidak dapat dipungkiri juga banyak pendatang ya Bu, yang kalau kita berbicara untuk sosialisasi itu kan harus kontinu edukasi. Nah kalau begitu tantangan yang menurut Ibu yang menjadi suatu hal yang harus diprioritaskan apa Bu tantangannya? Ya, kita tidak boleh lelah untuk terus melakukan, memberikan pemahaman, pencerahan kepada seluruh warga. Kemudian kita dari kecil mungkin anak-anak itu sudah berikan pengertian bahwa kita harus menjaga lingkungan, salah satunya dengan penghijauan, kebersihan dan sebagainya seperti itu, dari kecil sudah ditanamkan gitu. Ketika jadi wakil rakyat Bu, mewakili di Provinsi Jawa Timur ya di Komisi D, temuan-temuan apa sih Bu terkait masalah ekosistem di Malang Raya yang mungkin ada laporan ke Ibu secara langsung, karena Ibu kan bisa dikatakan sangat dekat ya dengan masyarakat di sana. Apakah semata masalah lingkungan, masalah pembangunan ini menjadi salah satu masalah utama di sana saat ini? Ya, begini, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat tentang bagaimana sekarang ini pembukaan lahan hutan itu sudah begitu masif, yang akhirnya berdampak pada warga yang ketika musim penghujan itu terjadi banjir, terjadi longsor dan sebagainya. Dan yang terkena musibah bukan yang di atas yang menanam, tetapi yang di bawah. Nah ini adalah hal-hal yang sekarang ini sampai sekarang ini belum bisa terselesaikan dengan baik. Kuncinya memang kita harus duduk bersama, baik dari perhutani, lingkungan hidup, warga masyarakat di desa itu untuk saling memberi pengertian bahwa ketika kita melakukan ini ada akibatnya seperti ini. Itu harus dilakukan. Apa impian Ibu untuk Kota Malang ke depannya? Malang Raya, saya ingin Malang Raya itu menjadi tempat yang nyaman dan aman serta asri, menyenangkan ketika datang di Kota Malang. Masuk ke Malang Raya, baik ke Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, itu sudah langsung terasa di surga gitu loh. Wah, itu di situ banyak kebun, banyak buah-buahan, banyak bunga, metik apel, metik jeruk, stroberi di situ. Nah, duren di Malang. Nah, itu adalah hal yang saya impikan, tetapi kemudian lingkungannya asri gitu. Banyak yang datang ke sana tapi tetap bisa menjaga lingkungannya. Gitu. Untuk tadi sempat Ibu singgung masalah perkebunan, dulu memang terkenal apel ya Bu, Batu kota apel begitu. Sampai sekarang masih eksis, tapi tampaknya sudah mulai terkikis dengan wisata-wisata baru. Nih ada nilai positif, ada juga nilai wah ini kalau saya itu zaman kecil menjadi salah satu memori yang selalu diingat begitu Bu. Bagaimana nih untuk perjalanannya? Ya karena iklim yang berubah juga kita tidak bisa menyalahkan para petani itu kemudian beralih lahan. Jadi karena kalau umpamanya lahan apel itu tetap dipertahankan di situasi kondisi itu, hasilnya tidak akan optimal, tidak bagus. Jadi akhirnya petani rugi. Yang banyak yang berganti dengan jeruk, banyak kemudian yang akhirnya berubah lahan fungsi. Memang karena iklimnya suhunya semakin naik, apel itu hanya bisa hidup di Batu itu di daerah yang atas sekali, di Tulungrejo gitu, hanya di situ. Ya memang situasi kondisi lingkungan yang menyebabkan itu. Kita tidak bisa memaksa, walaupun sekarang ini kita berusaha untuk mempertahankan tetap harus ada lahan apel di Kota Batu. Seperti juga kualitasnya dulu kan kita ngelihat besar-besar ya Bu. Apakah itu termasuk salah satu dampaknya Bu terkait dengan? Wisata peti apel itu adalah salah satu yang akhirnya orang tidak
mikirkan hasil akhir produksi yang untuk dijual apelnya, tapi untuk didatangi wisatawan. Walaupun itu ada tempat-tempatnya tersendiri. Nah, apapun ya sekali lagi karena sudah perubahan zaman itu akhirnya seperti, tetapi ada petani-petani yang masih eksis ya, idealis untuk mempertahankan produksi apelnya, masih ada. Tapi yang patut diapresiasi sebenarnya mereka ada keinginan untuk berinovasi ya Bu Iya, ya. itu salah satunya kreativitas, inovasi dan kreativitas yang akhirnya ada wisata petik apel, petik stroberi, petik jambu kristal dan sebagainya. Kemudian gitu. apakah ada keluhan Bu dari para petani ini terkait semakin banyaknya wisatawan, kemudian sebenarnya juga kalau dilihat dari sisi keuntungan, oke semakin banyak, cuma kan lahannya jadi terbatas karena banyak pembangunan. Iya, akhirnya tidak ada yang kekal selain perubahan. Jadi setiap situasi, setiap masa itu pasti ada situasi kondisi tersendiri. Sehingga ya petani juga harus melihat itu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan masih ada petani-petani yang idealis yang tetap menjaga kebunnya itu dengan sebaik mungkin Pak Apel. Dan saya berharap pemerintah ketika ada petani-petani yang masih konsisten untuk menjaga apel, pertanian apelnya itu mendapat support, mendapat fasilitas sehingga petani semangat untuk melakukannya itu. Ada semangat untuk Iya. terus berinovasi dan melakukan itu. Iya. Ibu Dewanti terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi inspirasi, Siap. sudah berbagi ini tadi tempat wisata, tempat kuliner di sekitar Malang Iya, Raya. iya. Ini kalau saya ke Malang Raya boleh ya kita ketemuan ya dengan Bu senang ya. hati. Oke, terima kasih Mau banyak. bakso yang makan apa? Yang paling Bakso enak yang kayak pokoknya. gimana? Yang paling enak, yang beda dari Siap, Surabaya. siap, Terima kasih siap. Bu untuk waktu dan Sama-sama. informasinya. Kami tunggu juga untuk pengawalan regulasi-regulasi sehingga memang masyarakat yang lebih diutamakan. Siap. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih akan ada episode-episode lainnya di CNN Indonesia Forward Special edisi podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mbak.